istilah kita kemarin diskon yang jahat gitu ya. Jahat. Ada customer bilang, waduh ini diskon rungkat nih. Gitu. Diskon jahat, Iya, diskon rungkat. iya, tapi sebetulnya bukan jahat dan rungkat, tapi sebetulnya itu bentuk kepedulian kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Nano, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, ini pertemuan kita yang kedua ya Om ya? Pertemuan kedua, ya Nah, betul. Kedua yang video sebelumnya kan tuh sama kami ya. Bahas tentang kami, Membahas. Ametis, ya toh. Ya. Ya, jadi sebuah komunitas yang bekerja sama dengan Lab ya. Ya, Setelah betul. kami bekerja sama dengan Agli. Ya, ya. Gimana kabarin Om? Alhamdulillah sudah lumayan menggeliat ini dunia batu. Udah mulai ramai lagi ya. Ramai lagi, ya mudah-mudahan ini tidak perlu naik terlalu drastis, tapi konsisten. Konsisten aja ya, Dan stabil aja. stabil, itu aja. Nah, sekarang kan ini udah masuk di bulan puasa ya, di Ya. bulan Ramadan ya. Betul, betul, betul. Nah, oke, sebelumnya sih kita ngucapin ke teman-teman nih yang Ya. beribadah ya, puasa Ya, ya di bulan betul. Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya diberi kelancaran ya. Lancaran, ya, dan mohon maaf lahir batin. Oke. Nah, sekarang kan udah mulai stabil lagi, kayak Ya. mungkin mulai ramai lagi ya, ada Ya. girohnya lagi nih Ya, betul, di betul. Batu Permata ya. Betul sekali. Kayak ada mungkin ada beberapa lab yang muncul baru gitu kan. Nah, Batu Permata ada beranggapan tuh bisa dijadikan kayak macam investasi Oh, gitu kan. oke, baik, baik. Ya. Jadi menurut Om Agus nih sebagai gemolog, Batu Permata itu bisa nggak sih dijadikan investasi, dan mungkin kalau misalnya bisa, dan seperti apa kriterianya itu kalau untuk Batu Permata yang bisa dijadikan investasi itu? Oh, baik, baik. Jadi begini, Om Nano. Sebetulnya apapun tuh bisa ya, jadikan media atau alat atau instrumen ya, Ya. untuk investasi ya. Namun kan perlu kita lihat dari segi apakah alat tersebut, instrumen tersebut di masa mendatang benar-benar bisa kita jual kembali. Nah, Nah, percuma atau kalau kita simpan terlalu lama, betul. ternyata setelah pada suatu saat kita tidak bisa menjual barang itu. Jadi kan jadi akhirnya tidak jadi investasi, malah kita buang biaya, pemeliharaan dan lain-lain, malah menambah beban ya, Ya. gitu ya. Jadi memang untuk apapun ya, tidak hanya permata. Ya misalkan kita investasi di rumah, Ya. di samping kita pakai sendiri, Betul. rumah itu kita juga punya cita-cita atau angan-angan suatu saat punya nilai yang tinggi, bisa kita jual kembali. Di samping kita juga pakai untuk kesehari-hari Iya. atau pakaian gitu ya, pakaian sehari-hari, itu juga bisa dimaksudkan untuk tadi itu investasi. Investasi. Bisa, saya tidak bilang semua bisa, tapi ada yang bisa, ada yang tidak. Nanti kita akan ngobrol nih lebih jauh Oke. mana yang kira-kira bisa dipakai untuk investasi, mana yang tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya lebih ininya sih yang pastinya suka dulu ya, Ya, dulu, ya. cinta dulu tuh dengan Batu Permata. Kalau misalnya awalannya pikirannya wah dijadikan mau investasi di Batu Permata, ya harus kenal dulu dengan Batu Permata Betul, sendiri ya. betul. Nah, Mendalami. kayak tadi kan mungkin Om Agus bilang ya ada mungkin berapa gitu kan, nanti Betul. Ada diperdalam beberapa lagi kriteria. ya, Betul. dibahas lagi. Jadi Ya. kayak kriterianya seperti apa sih kalau Batu Permata yang akan masuk bisa dijadikan investasi ya? Ya, betul. Kriteria mana yang bisa dijadikan investasi, mana yang tidak? Karena saya lihat beberapa beberapa pelaku bisnis di dalam Batu Mulia ini hampir-hampir tidak memikirkan investasi. Bukannya tidak ada, hampir tidak ada memikirkan. Mindsetnya adalah trading atau jual beli biasa saja, perdagangan. Jadi jual ini nanti ditawarkan di media sosial, ada yang laku jual, ya itu bukan investasi ya, itu jual beli biasa. Nah sampai situ dulu, nanti sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, batu-batu apa aja mungkin ada mau digali lebih jauh lagi, Om Nano silakan kira-kira ada yang mau digali. Mungkin nanti kalau jawabannya nanti ya. Kalau sekarang kan masuk di bulan suci Ramadan nih. Iya, iya. Mungkin dari
Om Agus sendiri atau dari Agli ya, Ya. ini ada program-program khusus nggak nih kalau buat ya, peminat batu permata gitu kan, penggilat batu permata atau semacamnya lah, itu ada program khusus nggak di bulan Ramadan ini? Oh, alhamdulillah Om Namu. Jadi pas kebetulan nih Om Namu kesini meliput, kebetulan kita juga ada nih di program bulan Ramadan supaya diketahui oleh rekan-rekan. Jadi setiap orang kan memiliki cara yang beda-beda nih Om Namu ya, untuk menjalani pada bulan Ramadan, kemudian ikut berbagi dengan sesama gitu ya. Nah, bentuk kami dalam bidang gemologi, laboratorium gemologi ini, bentuk kami dalam menjalankan bulan puasa dan ikut berbagi itu tadi, maka kita memberikan istilah kita kemarin diskon yang jahat gitu ya. Diskon jahat. Ada customer bilang, waduh ini diskon rungkat nih. Diskon jahat, ya, diskon rungkat. Iya, tapi sebetulnya bukan jahat dan rungkat, tapi sebetulnya itu bentuk kepedulian kami kepada rekan-rekan pebisnis Batu Mulia. Umumnya di dalam menjalankan ibadah puasa ini banyak yang dipikirkan, terutama dalam ekonomi ya. Harus memikirkan nanti persiapan untuk toples lebaran lah, gitu kan, isi toples, kemudian mempersiapkan segala macam untuk keperluan Ramadan segala. Tadi kita ikut meringankan beban itu dengan memberikan diskon yang cukup fantastis. Biasanya kita memberi cas untuk biaya memo, nah itu sekitar 70 sampai 100 ribu. Nah, ini hanya cukup 30 ribu saja sudah bisa kita buatkan memo dengan kualitas dan SOP yang sama. Kita tidak mengurangi kualitas. Ya. Betul sekali. Begitu. 30 ribu? 30 ribu saja. Sudah bisa. Itu yang non-origin. Non-origin, betul sekali. 30 ribu. Nanti kalau mau origin ya tinggal nambah 20 gitu. Nah, dengan 30 ribu nih teman-teman sudah bisa mengecek batu permata yang non-origin ya. Ya, kalau yang plus origin tinggal tambah tadi 20 betul. Ya. Iya. Mumpung ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ya. Ini Om Agus nih dengan salah satu seperti ini mungkin berbagi lah ya. Berbagi. Kemudian juga kita akhirnya kawan-kawan juga bersilaturahmi, banyak bersilaturahmi ke sini ya, kembali silaturahmi. Kita banyak hal yang bisa kita petik lah dari saling berbagi seperti ini. Siap. Gitu. Wow. Namun channel mengapresiasi banget nih. Jadi Agli ini ada promo lah ya. Jadi promo di bulan suci Ramadan. Khusus di bulan suci Ramadan. Harga special price nih 30 ribu ya teman-teman. Iya, betul. Jadi teman-teman yang punya batu permata yang belum dicek atau belum ada hasilnya, coba-coba kesini nih. Alamatnya di mana nih? Alamatnya di Pasar Rawa Bening, lantai 1, BKS 111112. Oke, ya. Siap. Nanti nomor WA yang bisa dikontak tertera di bawah ini. Di sebelah kiri nih. Sebelah kiri ya, seperti biasa di sebelah kiri. Oh, di sebelah kiri ya. Sebelah kirinya Om Namu, ya betul. Oke, siap. Jadi kalau teman-teman, sekali lagi ya, harga spesial promo di bulan suci Ramadan ini 30.000 non-origin ya? Ya, non-origin, betul sekali. Ya. Oke, tuh mungkin kita bahas lagi nih, baik lagi nih, tadi. Mengenai batu sebagai alat investasi. Apa aja tuh kalau? Baik, begitu. Kriterianya? Ya. Apa? Jadi kalau untuk kriteria batu atau batu mulia atau gemstone atau apapun teman-teman menyebut, untuk kita lakukan sebagai sarana trading atau perdagangan, itu semua batu boleh. Ya. Apa aja bisa lah disimpan. Jadi mau simpan hari ini, besok pagi dijual atau ntar malam dijual, nggak masalah gitu ya. Batu apa aja. Tapi kalau untuk kepentingan tujuannya tadi investasi yang jangka waktunya itu minimal 3 tahun ya, jadi 3 tahun ke atas gitu ya. Untuk tujuan investasi, itu pilihlah batu yang memiliki durability atau juga memiliki hardness yang lumayan bagus. Durability itu daya tahan terhadap benturan gitu ya. Hardness itu daya tahan terhadap goresan-goresan. Karena kalau beberapa batu yang nggak tahan terhadap goresan, itu baru disimpan beberapa tahun, mungkin kena debu, itu sudah busem dan memerlukan biaya perbaikan lagi gitu ya. Jadi
Terutama kita lebih bagus menyimpan batu-batu yang memiliki tadi itu durability dan hardness. Satu lagi kalau memang mau investasi untuk jangka panjang adalah mencari batu-batu yang benar-benar masuk dalam kriteria langka. Ya, jadi misalkan saja kriteria yang tiga tadi itu bisa disebut saja diamond atau kemudian itu durability-nya luar biasa, hardness-nya juga bagus ya. Di bawahnya diamond, kemudian itu nanti ada ruby sapphire, keluarga besar korundum. Ya, itu bagus juga untuk investasi. Karena dia nggak akan tergores dengan debu-debu di sekitarnya ya, dan tidak memerlukan perawatan tinggi. Meskipun kita pakai pun dia masih tetap bagus lah, asal tidak kebentur terlalu keras dan pecah gitu. Jadi ya. kalau kayak tadi kan ruby, pokoknya dia ada nilainya lah ya, yang dari warnanya lagi, kembali lagi ada warnanya, kejernihannya, betul, kan. Ya, terus lagi biasanya treatmentnya. Betul. Ya makanya kalau misalnya kita beli nih misalnya nih ruby, warnanya udah cakep, top quality, treatmentnya juga dia bagus, no treatment misalkan, dan originnya mungkin teman-teman ya tahu sendiri lah, ada ini kan. Kita simpan nih, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan tuh angka nilainya sendiri tuh mungkin bisa berubah lah ya. Bisa berubah. Makanya harus kalau mau berasa berubah emang harus di atas 5 tahun gitu ya. Itu baru terlihat, apalagi diamond ya. Ya karena barang-barang seperti itu, batu-batu seperti itu kan juga susah dicarinya. Sudah gitu. Sulit gitu ya, sulit ditemukan. Oleh karenanya semakin nanti dia semakin lama kita menahan, dia akan semakin langka di pasaran dan pasti juga akan terdongkrak. Gitu. Termasuk batu-batu yang saya singgung tadi yang langka ya, walaupun tidak memiliki durability yang bagus atau hardness, tapi kelangkaannya cukup tinggi. Misalkan emerald ya, emerald kelangkaannya cukup tinggi. Kemudian beberapa batu garnet seperti diamantoid, sapphire gitu ya, mungkin bisa disimpan. Jarang-jarang ada di pasaran lah ya. Ya. Gitu. Rata-rata itulah kira-kira yang bisa ditahan sampai agak lama gitu ya. Tapi kalau untuk batu-batu yang untuk dipakai sehari-hari dan tidak memiliki ketangguhan terhadap ekosistem atau lingkungan, lebih baik jangan dipakai investasi jangka lama. Oke, mungkin untuk pertemuan kita yang kedua sih poinnya sih yang pertama kan investasi. Betul. Terus batu permata ya apa aja yang kira-kira yang layak, kriterianya seperti apa, terus yang poin pentingnya kan ini kan di bulan puasa ya, bulan suci Ramadan, Agli ada program promosi ini ya, promosi betul. Spesial promosi, special price juga ada yang bilang diskon pungkat, diskon jahat segala macam. Ya ini sudah program kesekian kalinya lah. Om Nano mungkin kita sejak tahun 2009 berdiri sampai sekarang itu banyak sekali program-program yang kita jalankan gitu ya. Di samping program berbagi di bulan Ramadan, ada program-program sosial lainnya yang kita selenggarakan, termasuk kadang kita melakukan pendidikan gratis segala macam ya. Selalu ada kejutan. Tunggu nanti kejutan selanjutnya dari Agli ya di Nano Channel. Terima kasih nih Om. Sama-sama Namo, terima kasih, selamat puasa ya. Siap. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video sama habis dengan support dan dukungannya. Apabila teman-teman suka dengan video, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Mantap.